Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq, harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur, kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihi laghafilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, dikarenakan ada di antara jemaah kita yang beberapa waktu mereka harus berbaring di rumah sakit. Allah mencoba dan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Semoga dengan ujian tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Dan hal yang paling termahal dalam kehidupan ini adalah pada saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan kita diberikan petunjuk, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, mungkin kita masih terbaring di atas tempat tidur, memilih untuk melanjutkan peraduan kita di atas kasur. Namun alhamdulillah Rasulullah membersamai kita, petunjuknya membersamai kita, sehingga kita tahu bahwasanya waktu yang paling mahal itu adalah quality time, itu adalah waktu subuh. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasul sendiri yang mendoakan tentang kualitas waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Maka semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberkahi oleh Allah, dan semoga kita semuanya adalah di antara umatnya yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dosa besar di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, dosa besar yang ke-16, yaitu syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu, di mana Imam Az-Zahabi menjelaskan pertama sekali dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina la yashhaduna adz-dzur, dan orang-orang yang tidak la yashhaduna adz-dzur, memberikan persaksian palsu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sebuah dosa besar yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair, yaitu memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu biasanya kita akan temukan dalam konteks pada saat sebuah persidangan di mahkamah, ataupun pada saat seseorang sedang mempunyai perkara. Maka orang-orang yang memberikan kesaksian terhadap perkara yang bukan dia ketahui, maka kesaksian dia itu adalah kesaksian palsu. Maka ini paling sering terjadi di dalam tatanan kehidupan kita. Katakanlah pada saat suatu desa mempunyai permasalahan tentang perbatasan tanah, maka ada orang yang mau dibayar hanya untuk menaikkan kesaksiannya sebagai kesaksian palsu. Dengan imbalan apa? Mungkin dia akan mendapat uang sekian juta, mungkin dia akan mendapat kompensasi sebuah ruko, mungkin dia akan mendapatkan apapun namanya. Bahkan kalau seandainya di tingkat-tingkat para orang-orang elit, kesaksian palsu ini paling sering akan ditemukan oleh mereka sendiri sebagai sebuah kasus pada saat kasus dengan perminyakan.
Banyak orang-orang yang memberikan kontrak minyak itu kepada perusahaan-perusahaan asing dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menerima kesaksian palsu bahwasanya perusahaan minyak tersebut memang paling layak untuk mengoperasikan diri mereka di negara kita. Salah seorang mantan menteri menceritakan bagaimana salah seorang direksi itu diberikan uang puluhan ribu dolar hanya dikarenakan perusahaan tersebut digolkan untuk mengeksplorasi minyak di tempat kita. Dan bahkan itu semuanya akan mengakibatkan kerugian bagi warga negara. Inilah yang dinamakan dengan kesaksian palsu. Kesaksian mereka terhadap apapun yang dapat merugikan masyarakat, ini merupakan yang dinamakan dengan kesaksian palsu. Dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya adalah syahadatiz zur asyirku billahi ta'ala marrathani, yaitu kesaksian palsu itu setara sepadan dengan syirik kepada Allah itu dengan 2 kali lipat. Bayangkan, syirik merupakan salah satu dosa yang tidak ada ampunannya. Orang yang syirik itu tidak akan diampuni. Di sini disebutkan bahwasanya kesaksian palsu tersebut itu sepadan dengan 2 kali kesyirikan. Selanjutnya Allah berfirman wajtanibu qauladz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Pada saat sesebuah kriminalitas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan ungkapan ijtanibu, yaitu jauhilah, ini menunjukkan bahwasanya kriminalitas, kemaksiatan tersebut itu memang jauh bahaya. Kenapa? Pada saat seseorang melakukan kesaksian palsu, maka dia akan terus melakukan kesaksian palsu pada tahap berikutnya. Pada saat seseorang melakukan kecurangan, berbohong di awal, maka dia harus menciptakan kebohongan pada tahap berikutnya. Tahap berikutnya juga dia harus berbohong lagi, berikutnya harus berbohong lagi. Karena pada saat seseorang itu berbohong di awal, maka dia harus menciptakan kebohongan-kebohongan lain pada tahap-tahap berikutnya. Ini yang merupakan dampak pada saat seseorang melakukan dosa besar, yaitu berbohong pada saat dia menjadi kesaksian ataupun kesaksian palsu. Dan Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata wajtanibu, yaitu jauhilah. Kenapa? Karena perkara tersebut adalah perkara yang memang sangat-sangat bahaya, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi, bukan untuk tidak melakukannya. Mendekat saja kita tidak dibenarkan untuk menjadi saksi palsu, apalagi melakukannya. Hal seperti inilah yang dinamakan dengan kriminalitas ataupun kemaksiatan pada saat seseorang melakukan zina. Wala taqrabuz zina. Kenapa? Karena seseorang yang mencoba-coba untuk melakukan zina, maka dia akan terjerumus dengan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Hal yang sama, pada saat Allah melarang seseorang untuk melakukan kriminalitas, kemaksiatan, kesaksian palsu, maka jangan pernah mencoba-coba untuk menjadi saksi palsu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan kesaksian palsu di dunia ini, mereka itu akan dikokohkan kaki mereka di dalam neraka sampai mereka itu disiksa dengan siksaan yang paling berat. Ada orang yang digambarkan di dalam neraka, dan ini sudah pernah kita bahas pada Wa'dul Haq terdahulu, bahwasanya ada orang itu di dalam neraka itu dia itu bisa lari-lari, bisa merangkak untuk berupaya untuk keluar dari neraka. Tapi orang-orang yang melakukan kesaksian palsu, mereka itu akan dicor kakinya di dalam neraka. Tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada upaya bagi mereka untuk melarikan diri. Kendati melarikan diri itu tidak bisa mereka lakukan. Tapi orang-orang yang melakukan kesaksian palsu tersebut, maka mereka akan dicor kakinya di dalam neraka. Ini dalam di sebuah hadis dikatakan bahwasanya tidak akan beralih kaki seorang pelaku kesaksian palsu pada hari kiamat, sehingga mereka itu memang betul-betul diazab di dalam api neraka. Imam Az-Zahabi menjelaskan ada beberapa dampak yang akan dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesaksian palsu tersebut. Nah, yang pertama sekali itu adalah berbicara dusta dan tuduhan palsu. Ini yang dampak yang pertama. Kenapa saksi palsu itu dikategorikan dengan dosa besar?
Yang pertama adalah mereka berbicara secara dusta dan mereka itu dituduh palsu. Ada hal menarik, Luqman bin Hakim pada saat ditanyakan oleh para masyarakatnya, kenapa engkau begitu mendapatkan ilmu dari Allah? Luqman bin Hakim mengatakan bahwasanya jauhi perkataan bohong. Itu pesan Luqman. Jangan suka olah, ya, olah sana, olah sini. Jauhi perkataan bohong. Dan yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya kalau tidak penting lebih baik diam. Dan ini yang paling susah bagi kita yang hidup di era digital. Kenapa? Begitu kita menerima satu pesan WhatsApp tanpa mengecek berita di dalamnya, kita langsung sanggup memforward ke berbagai macam grup. Padahal kita tidak tahu isinya. Maka seseorang itu akan diberikan ilmu oleh Allah, hikmah, apabila dia tidak berkata bohong dan apabila dia itu tidak berbicara kecuali yang penting saja. Diam saja itu lebih baik. Terkadang kita ingin komen dalam grup, ya, membuat rasa geli hati kita, ingin mengkomen, tapi ingat perkataan. Ada orang yang bisa membuat dirinya terjerumus ke dalam dosa besar seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, yaitu berbicara dusta dan tuduhan palsu. Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan kesaksian palsu. Dalam sebuah hadis disebutkan setiap mukmin itu diciptakan dengan berbagai macam ragam perangai kecuali pengkhianat dan orang yang berdusta. Kenapa? Karena itu bukan karakter, bukan perangai, bukan etik, bukan bukan perilaku seorang mukmin. Ada orang mukmin perangainya yang baik, yang tersenyum, yang ramah, tapi itu dikeluarkan dari kategori seorang mukmin, yaitu apabila seseorang itu pendusta dan pengkhianat. Kenapa dikatakan pengkhianat bukan dari karakter orang mukmin? Karena seorang mukmin ini selalu mempercayai bahwasanya setiap dia bekerja sama dengan siapapun, maka Allah adalah syarik yang ketiganya, maka Allah adalah syarikat yang ketiganya. Pada saat kita bekerja sama dengan dua orang, dua kelompok, dua perusahaan, maka Allah lah adalah pihak ketiga kita. Maka kecuali pengkhianat, seseorang yang mengkhianat dia tidak menggambarkan kategori seseorang mukmin. Maka tidak akan pernah, jangan pernah ragu pada saat kita bekerja sama dengan orang mukmin. Kenapa? Karena pihak ketiga kita itu adalah Allah. Ini yang harus kita yakini di dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita selalu mewarnai bahwasanya karakter umat Islam, karakter orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mempunyai pihak ketiga, itu adalah Allah. Maka kita tidak akan pernah rugi, maka kita tidak akan pernah akan dizalimi kecuali ada orang-orang yang mengkhianati. Berapa banyak hari ini bisnis yang dibangun pada awalnya itu sukses, akan tetapi bisnis tersebut hancur dikarenakan pengkhianatan dari salah satunya. Padahal kalau dia mengingat bahwasanya pada saat ada orang yang bersungkongkol antara dua ataupun antara dua syarikat, maka Allah adalah syarikat yang ketiganya. Maka kita selalu di dalam pantauan Allah. Yang kedua, Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya kenapa syahadatul zur ini adalah merupakan ia menzalimi orang yang menjadi lawannya, sehingga dengan kesaksiannya orang tersebut akan menderita hartanya. Yang kedua akan menderita yaitu kehilangan kehormatannya, dan yang ketiga akan kehilangan marwahnya. Bayangkan hari ini pada saat ada orang yang diberikan amanah jabatan oleh Allah, maka dengan kesaksiannya sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah, maka dia bisa menghilangkan kehormatan bawahannya, ditahan pangkatnya. Ada orang yang memang pada saat itu ditahan gajinya. Kenapa? Karena kesaksian dia. Memang dia tidak mengatakan, akan tetapi dengan jabatannya di situ dia bisa melakukan hal-hal yang membuat kehilangan harta. Yang kedua adalah kehilangan kehormatan, mungkin kehilangan nyawanya. Ini yang disebutkan dengan kesaksian palsu, itu adalah sebagai salah satu dosa besar. Yang ketiga,
Imam Az-Zahabi menjelaskan, ia menzalimi orang yang diberikan kesaksiannya dengan mengambil harta haram sebagai hasil dari kesaksiannya itu, sehingga wajib atasnya untuk masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Man qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa inna ma aqta'ahu bihi qit'atan minan nar." Barang siapa yang putuskan sesuatu dari hak saudaranya, ya, maka jangankan mengambilkannya, hanya saja aku akan memotong baginya potongan dari api neraka. Siapa saja yang mengambil hak saudaranya, misalnya contoh yang paling gampang, saya mengurus hak bapak ibu semuanya, lalu saya ambil potong, saya ambil haknya. Contoh haknya yang paling sering kita terima, yang paling sering kita temukan hari ini adalah hak pengkupi, ya. Man kelung hana pengkupi. Nah, itu hak yang kita ambil dari orang yang kita urus urusannya. Maka ini termasuk ke dalam pengambilan hak dari saudaranya dan dikategorikan oleh Imam Az-Zahabi sebagai kategori dosa besar. Maka jangan pernah mengambil hak orang lain. Di salah satu daerah, ya, negeri Kahona, ya, ada sebuah praktek yang memang dilakukan seperti itu. Pada saat mereka memberikan bantuan kepada masyarakat, maka orang yang menyalurkan bantuan tersebut mengatakan kepada si penerima bantuan, "Mana uang kopi kami? Uang terima kasih," istilahnya. Terima, setelah itu kasih balik. Ini uangnya. Makanya bahasa Indonesia itu aneh, ya. Ucapan terima kasih, ya, terima, setelah itu kasih balik uangnya. Tanya, "Mana uang kopi?" Sehingga orang yang menerima bantuan tersebut mengatakan, "Uang kopi apa?" Di dalam amplop itu sudah disusun uang yang diberikan itu 500.000 dan semuanya uang 100.000. Sewaktu diminta seperti itu oleh si pemberi dana tersebut, maka dikembalikanlah 100.000. Sehingga apa yang terucap di dalam mulut orang yang penerima bantuan tersebut, "Alah, peng dari jin ke iblis." Berarti ini menunjukkan apa? Dia sendiri sebagai iblis, yang berikan adalah syaitan. Bukan seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mengambil hak orang lain. Maka ingat, Bapak Ibu yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyalurkan hak orang lain, maka salurkanlah hak tersebut sesuai dengan haknya. Itu yang perlu kita lakukan. Yang keempat, Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya menjadikan mubah harta, darah dan kehormatan yang telah diharamkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Bukankah aku telah memberitahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Illa asyirku billah, uququl walidain, yaitu pertama sekali itu adalah syirik billah, uququl walidain, yaitu dosa durhaka terhadap kedua orang tua. Alla qaula dzur, yaitu perkataan yang berbohong, au syahadatuz zur, ataupun kesaksian berbohong. Hari ini para ulama menerjemahkan apa yang dimaksud dengan syahadatuz zur ataupun yang dimaksud dengan kesaksian palsu tersebut, yaitu pada saat seseorang memegang paku pada saat pemilihan, baik pemilihan DPRK, DPRD, wali kota, bupati, gubernur, presiden, maka pada saat dia memilih orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia telah menjadi saksi palsu, maka dia akan terlibat di dalam dosa besar. Boleh dibaca nanti karangan Imam Yusuf Qardawi. Beliau mengatakan pada saat seseorang melakukan pilihan, karena apa? Karena kita tidak bisa menghindari sistem yang memang dikreat oleh negara ini, yaitu sistem demokrasi. Sama suara antara satu orang pemabuk dengan suara bapak ibu yang pergi salat 5 waktu ke masjid. Maka apa yang harus kita lakukan? Datang ramai-ramai kita di saat pemilihan tersebut, pilih orang yang memang itu akan membantu agama Allah. Pilih orang yang memang mereka akan memperjuangkan agama Allah. Dengan itu maka kita telah bersaksi kepada Allah dengan kesaksian yang benar, bukan sebagai syahadatuz zur, sebagai kesaksian palsu. Maka ini yang harus kita pahami. Bukan hanya kesaksian palsu itu pada saat seseorang naik saksi di mahkamah, bukan hanya pada saat seseorang itu bersumpah wallahi
Apalagi di Mesir. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, sebentar-sebentar orang Mesir kalau ngomong itu wallahi, itu tidak dikatakan dengan kesaksian palsu, karena itu adalah sudah menjadi bi'ah, sudah menjadi kebiasaan. Misalnya orang Mesir, betul kamu datang ke sana tadi? Dia akan jawab wallahi. Tapi wallahi itu bukan sumpah. Ya, beda, karena wallahi yang sudah menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari dengan wallahi yang diambil menjadi sumpah. Dan hal yang menarik lain, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu adalah pada saat seseorang meninggal dunia, dan ini paling sering kita temukan di tempat kita. Maka jika jenazahnya itu orang yang baik, jadilah saksi. Katakan, sering kan Tunku Imam Syekh mengatakan, pekeh jenazahnya urenggat. Kalau kita tahu dia itu tidak pernah salah, dia itu mabuk-mabukan, dia itu tidak pernah ke masjid, ya, jangan katakan baik, jangan, diam aja. Dan seharusnya orang yang membuat pengumuman itu bukan seperti itu statementnya. Statement yang harus dia lakukan adalah, ini ada jenazah saudara kita, semoga Allah mengampuni jenazah ini. Seperti itu. Bukan diminta kesaksian palsu bagi semua jemaah. Bukan seperti itu. Ada orang memang sama sekali, misalnya kita udah tahu orang tersebut korupsi, orang tersebut ambil hak orang tersebut jarang ke masjid, orang tersebut melakukan hal-hal yang memang kita lihat dengan kasat mata kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka pas meninggal dia, ditanyalah kepada jemaah semua, apakah orang ini adalah orang yang baik? Apa jawaban kita? Tidak boleh kita melakukan dan mengungkapkan itu adalah sebagai kesaksian kita. Maka bukan berarti saya jarang datang pada saat ada orang-orang seperti itu, ya, bukan saya tidak mau datang pada ada orang kejadian seperti itu. Terkadang memang kita diselamatkan oleh Allah. Nah, ada orang yang memang kita dengan kasat mata sudah melihat bagaimana dia bermaksiat kepada Allah. Maka kita tidak boleh memberikan kesaksian bahwasanya dia adalah orang yang baik. Hal seperti ini dilakukan oleh para sahabat. Pada saat ada jenazah yang melintas, ya, dan para sahabat tahu bahwasanya yang meninggal itu adalah orang baik. Maka pada saat itu para sahabat mengatakan, dia adalah orang yang baik. Disaut lagi oleh orang sahabat yang lain, dia adalah orang yang baik. Maka Rasul pada saat itu mengatakan, antum syuhada'u 'alal mu'min. Kalian itu adalah saksi terhadap orang-orang mukmin. Maka kita kan sering pada saat ada orang yang memang soleh, dia tidak pernah meninggalkan masjid, ya, misalnya mohon maaf, misalnya meninggal Pak Nasir, bukan sekarang, ya, pas meninggal bukan sekarang, ada ditanyakan seperti itu misalnya, apakah Pak Nasir ini orang baik? Ya, kita bersaksi. Kenapa? Karena memang beliau sering kita ketemu di masjid. Hal-hal seperti inilah yang harus kita ubah kebiasaan yang itu tidak benar menjadi sebuah kebiasaan yang benar. Maka kesaksian palsu itu bukan hanya segi ucapan, tapi juga kesaksian kita terhadap siapapun di atas muka bumi ini. Kalau seandainya dia orang yang baik, beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka jadilah saksi terhadap kebaikannya. Dan jangan pernah tergoyah dengan uang 50.000, 200.000, 300.000, 500.000 pada saat terjadi serangan fajar, sehingga kita mau merubah pilihan kita. Kalau sebagian orang mengatakan ambil duitnya, jangan pilih orangnya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.